Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Ya, ini masih berhubungan dengan materi persamaan trigonometri yang kemarin-kemarin sudah kita pernah bahas. Ya. Nah, yang pertama mengingat kembali tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X nama lainnya absis, sumbu Y nama lainnya ordinat. Ya, koordinat kartesius itu untuk menyatakan atau untuk menggambarkan posisi suatu titik dalam sebuah bidang. Ya. Nah, ingat kalau koordinat kartesius nanti dituliskannya X, Y. Jadi sumbu X dulu baru sumbu Y. Sumbu X di mana? Misalkan titik A. Kalau kita tarik, sumbu X kan yang ini, yang ke kanan ke kiri. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Berarti yang sumbu A 1, 2, 3, 4, dia berhenti di sini. Tuh. Maka sumbu X-nya di titik 4. Ya. Sumbu Y-nya 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini berhentinya di titik ke 3. Jadi 4,3. Kalau titik B, sumbu X-nya di sebelah kiri, maka min 1, 2. Nah, maka di sini min 2. Koma sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Jadi min 2,4. Kalau titik C 1, 2, 3. Jadi min 3, sumbu Y-nya 1, 2. Kalau ke bawah negatif. Jadi min 3, min 2. Kalau titik D 1, 2, 3, 4. 4, ke bawahnya hanya langkah 1 kan jaraknya. Jadi 4, min 1. Itu koordinat kartesius, ya, menggambarkan letak suatu titik pada sebuah bidang. Nah, sekarang koordinat kutub atau polar. Koordinat kutub itu nanti identik dengan sebuah jarak terhadap sudut tersebut. Sebetulnya sama saja dengan koordinat kartesius. Kalau kartesius mainannya titik, ya, sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau si koordinat kutub nanti berbicara tentang sebuah sudut. Ya. Kita mulai titik A. Titik A, ya, dia ada di titik mana? Perhatikan sumbu yang ini ya. Kalau koordinat kutub itu kata kuncinya R, alfa. Ya, si R-nya berhenti sampai di mana? Titiknya sampai sini kan? Kita hitung sumbunya di sini. Sumbu pusatnya hanya perhatikan di X saja. Ya, ini sumbu pusat. Nah, kita hitung dia berhenti di sini 1, 2, 3, 4. Jadi titik A itu ada di 4, apa? 4, alfa. Alfanya nanti tergantung berapa derajatnya. Derajatnya tahu dari mana? Kan otomatis derajatnya itu bisa sampai sini, atau bisa sampai sini, atau sampai sini, atau juga bisa sampai sini. Ya, yang pasti besarnya, ingat kalau di sini kan dimulai dari 0 derajat kan? 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, lalu berhenti di 360 derajat. Nah, maka alfa di sini nilainya yaitu 0 sampai 90 derajat. Ya, sampai sini nih, 0 sampai 90 derajat. Ya. Nah, sedangkan di sini alfanya yaitu antara letak alfanya yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Misal kalau di sini diketahui 30 derajat, maka si titik A-nya yaitu 4,30 derajat. Itu koordinat kutub. Ya. Terus kalau misalkan sekarang titik B berhenti di mana? Nah, di sini kan. Nah, sumbu pusatnya pertama R-nya. Berarti R-nya 2, berapa? Misalkan dari sini, dari titik 0 derajat, kita hitungnya 0 derajat, hitungnya sampai sini.
ya. Misal di sini besarnya yaitu 110 derajat, maka dituliskannya 2,110 derajat ya. Sekarang si titik C sumbu pusatnya 1 2 3 ya, berarti R nya 3. R nya yang mana sih? R nya yang ini panjangnya nih, ini R, ini R, ini R, R. Lalu alfanya yang mana? Kita ganti spidolnya. Alfanya kita bisa mulai dari sini. Misal putarannya dari sini dilanjutkan sampai ke sini. Ingat, berputarnya berlawanan arah jarum jam. Misal besarnya di sini kan sampai 180, pasti dia lebih dari 180 ya. Antara 180 sampai 270 derajat. Ya. Misal di sini besarnya 210 derajat, maka di sini nanti si titik C letaknya 3,210 derajat. Kalau si titik D sekarang R-nya, kalau titik D R-nya itu yang mana? Ini kan R-nya nih panjangnya, kita hitung dia berhenti di garis keberapa? 1 2 3 4. Berarti R-nya 4. Sudutnya dimulai dari mana? Misal kita dia bekerja atau berjalan dari sini sampai ke sini. Tuh. Ya. Misal berarti besarnya dia itu harus di antara 270 derajat dan 360 derajat. Misal di sini besarnya yaitu 350 derajat. Maka koordinat kutubnya yaitu 4,350 derajat. Ya, itu tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Sekarang kita lanjut ke hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Nah, kalau digambarkan nanti grafiknya dapat seperti ini. Antara grafik kartesius dengan grafik koordinat kutub. Misal, ada titik A dan titik B. Nah, maka pertemuannya yaitu ada di titik P. Kalau koordinat kartesius, si letak titik P itu berada di A, B. Ya, A-nya sumbu X, B-nya di sumbu Y. Nah, maka kalau di koordinat kutub dia dituliskan P-nya yaitu R, alfa. R-nya ini jaraknya dia. Alfanya sudutnya dia yang terbentuk. Ya, ingat jalannya berlawanan arah jarum jam. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Nah, jika diketahui koordinat kutub P, R, X ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus sin alfa. Nah, yuk kita lihat di sini. Sin alfa itu masih ingat kan rumusnya apa perbandingannya? Demi, depan miring. Maka depannya yang mana? Depan berarti yang berhadapan dengan sumbu alfa kan? Harusnya sini. Ini bagian sisi depan, ini bagian sisi samping. Nah, lihat sisi depannya panjangnya yang mana? Pasti akan sama dengan panjang yang B kan? Maka depannya yaitu panjang B dan sampingnya yaitu panjang A. Yang ini. Nih. Maka di sini kita tuliskan sin alfa yaitu kan harusnya D per mi. Yaitu diperoleh depannya B, mi-nya A. Mi-nya R, ini miring ya, miringnya berarti R, kita hapus saja B per R. Nah, karena B per R sudah diperoleh sehingga nanti otomatis kita bisa mendapatkan nilai si B, nilai B ini dari persamaan sin alfa sama dengan B per R. Maka nilai B nya yaitu R dikalikan sin alfa ya, itu untuk memperoleh nilai B. Nah, kita dapat satu rumus. Nah, sekarang untuk mencari nilai A kita gunakan cos alfa. Cos alfa apa rumusnya? Sami. Sa-nya yang mana? Sa-nya yang A kan, mi-nya yang R. Maka di sini A per R.
Nah, kita bisa mendapatkan nilai A. Nilai A-nya yaitu sama dengan R dikalikan cos alfa. Ya, R dikalikan cos alfa. Sehingga koordinat kartesiusnya kita bisa memperoleh P-nya itu kan A, B. A, B-nya dari mana? A-nya dari R dikalikan cos alfa, B-nya dari R dikalikan sin alfa. Itu hubungannya. Nah, sekarang kalau yang diketahui koordinat kartesius itu kan tadi A, B. Kita lihat ke grafiknya. Kalau ada A dan B, persamaan apa di trigonometri? Ada depan, ada samping. Masih ingat kan? Persamaan si tangen. Jadi tangen alfa itu kan desa, ya. D-nya mana? D-nya B, S-nya A. Berarti B per A. Ya. Dari tangen alfa sama dengan B per A, kita bisa mendapatkan nilai si alfa. Maka nilai si alfa itu arkestan B per A. Arkestan B per A. Artinya sudut berapa dari tangen B per A? Nilainya sudut berapa dari tangen yang nilainya B per A? Seperti itu ya. Sekarang kita butuhkan si R. Nah, lihat. Ini pakai Pitagoras berarti ya, ada sisi miring, sisi depan, sisi samping. Berarti untuk mencari rumus R, masih ingat kan sisi samping? Yaitu akar dari A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Nah, berarti kita punya dua rumus. Bisa dapat alfa dan bisa dapat si nilai R. Maka nanti koordinat kutubnya sudah deh kita peroleh R, alfa. R-nya dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat, alfanya dari arkestan B per A. Contoh yang pertama, diketahui titik P 8,45 derajat, nyatakan P dengan koordinat kartesius. Nah, pertama berarti si P ini dalam bentuk R, alfa. R-nya 8, alfanya 45 derajat. Ingat tadi rumus tadi, kalau yang diketahui koordinat kutub, maka kita perlu sedangkan yang ditanyakannya dari si koordinat kartesius, maka kita perlu nilai A dan perlu nilai B. Kalau nilai A berarti hubungan dengan cos ya. Kalau nilai B hubungannya dengan si sin. Yuk, kita berarti dapat peroleh nilai A-nya R dikalikan cos alfa. R-nya berapa? R-nya 8. Cos alfanya berarti cos 45 derajat. 8 dikali cos 45 berapa? Setengah akar 2. Maka diperoleh 8 kali 1 8 bagi 2 4. Jadi 4 akar 2. Ya. Sedangkan si B-nya yaitu R kali sin alfa. R-nya 8 dikalikan dengan sin alfanya 45 derajat. Jadi 8 dikalikan setengah akar 2 sama 4 akar 2. Nah, maka si koordinat kartesius itu kan A, B. Jadi A-nya 4 akar 2, B-nya juga 4 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya 4 akar 2, 4 akar 2. Semuanya positif. Ya. Berarti ada di kuadran ke-1. Oke, contoh nomor 2. Tentukan koordinat kutub dari titik A akar 3, min 3. Kita butuh, kalau koordinat kutub itu berarti butuh R, butuh alfa. Ingat, untuk mencari alfa, nah ini berarti si nilai si A dan nilai si B. Nih ya, nilai A, ini nilai B. Ya, masih ingat kan tadi rumusnya? Tangen alfa sama dengan B per A. B nya min 3, A nya yaitu akar
3. Maka si alfanya yaitu arkes dari tangan min 3 akar 3. Ya, tangan berapa maksudnya gitu ya. Tangan berapa yang nilainya min 3 akar 3. Nah, min 3 akar 3 ini kita rasionalkan ya. Berarti dikalikan dengan akar 3. Akar 3. Ya, berarti ini min 3 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Ini hapuskan. Selesai. Jadi arkes tangan dari min akar 3. Ayo, min akar 3 tangan yang nilainya min akar 3 itu ada di kuadran berapa? Antara kuadran 2 atau kuadran 4. Nilainya negatif kan? Masih ingat kan tangan? Ya. Taunya dari mana dia kuadran 2 atau kuadran 4? Nah, kita lihat koordinat kartesiusnya dia. A-nya positif, B-nya negatif, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Kira-kira ada di kuadran berapa? Kalau kita gambarkan kan kartesiusnya gini. Akar 3 positif berarti dia di kanan kan? Misalnya dia akar 3 ada di sini. Akar 3. Nah, Y-nya negatif. Berarti misalkan min 3 di sini. Y-nya negatif kan? Maka titik pertemuannya dia ada di sebelah sini. Nah, ini titik A. Ayo, kuadran berapa kalau sebelah sini? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, maka si tangannya ini kita cari nilai tangannya dia harus di kuadran keempat. Harus di kuadran keempat. Ya, kuadran keempat, maka si tangannya kuadran keempat kan batasnya 360 ya. 360 dikurang, kalau di kuadran 1 yang nilainya akar 3 berapa? Nilainya akar 3 berarti 60 derajat. Kamu mesti hafal dulu kuadran satunya ya. Ingat, kuadran 1 jangan dilupakan. Kuadran 1 tangan yang nilainya akar 3 itu kan 60 derajat. Ya, sedangkan kita mintanya di kuadran keempat, maka kamu tinggal kurangkan saja 360 dikurang 60. Maka diperoleh alfanya yaitu 300 derajat. Ya, alfanya sudah punya, sekarang tinggal si R-nya. Sekarang cari R. R-nya pakai rumus Pitagoras, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya akar 3 ya. Akar 3 dikuadratkan ditambah B-nya min 3 dikuadratkan. Oke. Akar 3 pangkat 2 berarti tinggal sisa 3. Ini kan ditambah min 3. Min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya. Jadi 3 ditambah 9 kan 12. Jadi akar 12. Akar 12 itu sama dengan 4 kali 3. Akar 4 itu 2, yang 3-nya tetap. Jadi 2 akar 3. Nah, sehingga kita bisa peroleh nilai A-nya kalau di koordinat kutub yaitu kan harusnya R, alfa. Ya. Jadi R-nya 2 akar 3, alfanya 300 derajat. Nah, ini dia koordinat kutubnya. Ya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.